memang persoalan waktu ini luar biasa. Allah jadikan sebagai sumpah ya dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu kata Allah, manusia itu rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan yang menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Jadi 4 kunci biar kita nggak sia-sia, nggak bisa menjadi orang yang rugi ya. Pertama kita harus punya iman, kita harus menjadi orang yang beriman. Yang kedua, iman itu harus diwujudkan dalam amal soleh. Ini karya. Iman itu keyakinan, amal soleh itu karya. Berbuat, produktivitas gitu. Hablum minallah, hablum minannas, sama dua-duanya. Dan yang ketiga, watawassaw bil haq, nasihat kebenaran, ini dakwah, dan watawassaw bis sabr, sabar dalam menjalani itu semua. Makanya Allah menjadikan waktu sebagai objek sumpah, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya ya. Allah meminta kita untuk memperhatikan betul waktu. Siapa yang memanfaatkan waktu dengan baik, ya itulah dialah yang beruntung, dialah yang sukses gitu. Jadi kalau ada orang yang sibuk, ada orang, saya pernah baca ada orang kuliah di jurusan kedokteran bahkan di Amerika tapi bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz. Padahal sama kesibukannya mungkin lebih sibuk, yang membedakan adalah manajemen waktunya. Maka insya Allah semua kita bisa kok mengatur waktu mungkin semaksimal mungkin. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi, kurang sibuk apa? Pemimpin negara, presiden kalau bahasa kita hari ini. Bisnisnya banyak, urusannya banyak, tapi tiap hari khatam Quran dengan hafalannya. Sampai-sampai Utsman bin Affan berkata, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah puas dengan Quran. Maka yang harus kita kurangi apa hari ini? Mungkin waktu kita main sosmed, waktu kita ngelamun, ya, waktu mainnya itu yang perlu dipangkas. Karena anak muda itu bukan saatnya lagi bermain. Permainan itu untuk anak kecil. Karena anak kecil semuanya permainan. Mau musibah sekalipun mainan buat anak kecil. Coba lihat banjir. Ini kolam renang besar sekali, ini buat anak-anak kecil gitu. Kita nih yang udah gede, nggak ada saat lagi bermain. Ketika kita udah balik, anak muda Islam itu hebat. Saatnya kita udah dikasih amanah untuk peradaban. Itu aslinya dalam Islam. Karena kalau kita lihat data dalam sejarah, 7 periwayat hadis terbanyak ya Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu anak-anak kecil, anak-anak muda semuanya. Yang dari Madinah 3 orang, ada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, anak-anak muda. Lihat Abdullah bin Abbas, usia 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Tapi orang yang paling ngerti Quran di umat ini. Hanya berguru kepada Nabi 4 tahun lamanya. Tapi semua ayat yang turun di siang hari dan malam hari diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Itu anak kecil, anak muda. Belajar ke Nabi cuma 4 tahun. Meriwayatkan hadis banyak sekali, 1 di antara 7. Lihat ada Usamah bin Zaid, 17 tahun jadi panglima perang. Jadi jenderal besar kalau bahasa kita hari ini. Memimpin pasukan kaum muslimin, melawan pasukan Romawi, meraih kemenangan yang luar biasa. Itulah anak muda dalam Islam, hebat. Ini anak muda Islam, begitu balik, itu harusnya udah siap diberi amanah yang berat. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Karena anak-anak muda dalam Islam itu sepanjang sejarah itu hebat-hebat. Mereka yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi saya sampaikan ini biar teman-teman semangat. Bisa kok. Hanya apalagi kita hidup di zaman sekarang banyak sekali kemudahan kalau kita bisa memanfaatkannya. Lagi sibuk gitu, bisa sambil dengerin murotal, lagi di jalan bisa dengerin ngaji. Itu adalah murajaah bagi orang sibuk di zaman hari ini. Bangun lebih awal, tidur lebih awal, bangun lebih awal. Itulah yang dicontohkan Nabi. Habis Isya langsung tidur. Itu tidurnya 3 kali lipat lebih berkualitas daripada kita begadang. Ketika kita begadang, susah tidur, insomnia, susah juga bangun. Salat subuh bisa dijamak sama salat duha. Itu sebabnya makin kita dekat dengan sunnah Nabi, makin mudah kita dimudahkan oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran. Nabi bangun malam. Karena bangun malam itu prime time buat Al-Quran. Qumil laila illa qalila dalam surah Al-Muzammil kan, warattilil Qur'ana tartila. Bangunlah di malam hari meskipun sebentar, bacalah Quran dengan tartil. Kenapa di malam hari? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk, fokus dan bacaan di kala itu lebih berkesan. Dan di ayat lain Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Malam pakaian untuk istirahat. Jadi awal malam tidur, istirahat, jangan begadang supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Siang baru bekerja, jangan dibalik. Anak muda kok hobinya begadang. Makanya tubuh rusak, nanti muncul penyakit karena itu melawan fitrah. Allah sudah memprogram tubuh kita seperti itu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan istimewanya Quran ada di malam hari. Jadi kalau mau murajaah hafalan yang paling efektif itu dalam salat sunnah, dalam salat tahajud.
Karena kalau jadi imam sholat di sholat wajib, nggak bisa kita lama-lama, diprotes nanti sama jamaah. Bangun malam, sholat tahajud, baca sepanjang mungkin. Itulah murajaah terbaik. Di sepertiga malam terakhir itu prime time-nya bersama Quran. Kapan kita bisa bangun malam? Kalau istirahatnya cukup dan tidur di awal malam. Habis isya, nggak ada kesibukan, nggak ada keperluan, langsung tidur biar bisa bangun malam. Insya Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan hamba di sepertiga malam terakhir. Tanpa alarm, coba cek. Insya Allah bangun, langsung melek. Buktikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab.